Assalamualaikum. Sudah mulai ada yang live belum nih? Siapa ya? Halo, selamat sore semua. Terima kasih. Bentar aku lagi cek koneksi dulu ya. Mudah-mudahan ini nih, internetnya bagus. Aku di Depok hujan. Mudah-mudahan nggak deres jadi sinyalnya oke. Halo Mbak Dini, oke. Wah, udah gabung nih tamu saya. Teman-teman lain mana nih belum pada gabung? Ditunggu. Aku coba ngobrol-ngobrol sendiri dulu ya. Jadi acara Resell Talk ini yang ketiga ya. Kita bicara tentang ngobrolin tentang sharing-sharing dari para teman-teman usaha wanita yang bergerak di bidang banyak industri, tapi rata-rata menerapkan sistem penjualan reseller gitu. Jadi mereka penjual berjejaring gitu ya, jual berjaringan. BTW suara aku lancar kan ya? Komen dong. Halo Mbak Mel, Kak Mel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Safia, Mbak Dini. Salam. Waalaikumsalam. Suara aku jelas kan ya? Tolong dong komen-komen di itu, di chat. Kresek-kresek ya. Waduh. Karena ini ya nih. Karena apa? Fontnya kresek. Aku coba nggak pakai aja Pak ya. Coba dulu ya. Biar enak. Kalau kayak gini gimana? Jelas nggak? Aku takutnya ini aja sih, nanti kalau ada tukang bakso atau tukang apa lewat jadi berisik. Kalau nggak pakai headphone. Tapi gimana? Lebih oke nggak? Lebih jelas nggak kalau nggak pakai headphone? Jadi aku mau cerita tentang reselleran dulu ya sebelum aku invite bintang tamu aku. Reselleran ini online community, dia ada di Telegram. Jadi itu tempat reseller dan para reseller gitu untuk apa istilahnya gabung, diskusi, belajar bareng gitu, untuk bisa bertumbuh bareng. Karena kan sekarang reseller itu bentuk penjualan yang menarik ya, karena massal banget gitu, banyak masif lah gitu. Jadi kita bisa ngajak banyak orang untuk apa ya, untuk bangkit, untuk besar bareng gitu, bertumbuh bareng. Nah itu yang paling menarik. Nah tapi kita butuh ruang, butuh lingkungan yang sangat suportif dan kondusif, apalagi banyak pelaku usaha reseller itu adalah perempuan gitu.
Jadi apa ya? Aku coba untuk siapa HP-nya Kak Dini error. Coba Kak, gimana Kak? Cari HP lain dulu Kak. Iya biasa kayak gini nih kalau lagi ada acara lagi kayak gini-gini tiba-tiba suka apa ya istilahnya ada aja gitu ya masalah. Jadi tadi aku udah cerita sama mana sampai gimana komunitas reselleran ingin berkontribusi positif untuk kemajuan eh, kemajuan all shop dan UMKM Indonesia gitu kan. Kedepannya sih menurut aku semua UMKM akan online gitu kan, jadinya pasti bisa disebut UMKM itu ya online shop gitu kan, karena kedepannya pasti akan go online. Gak bisa sih kita mau terus-terusan offline gitu, kita pasti dalam beberapa bidang bisnis pasti akan bersinggungan sama dunia online, terutama sama cloud system gitu kan. Mau misalnya jualannya tetap offline tapi tetap aja misalnya kita butuh support sistemnya seperti aplikasi buat ordernya, aplikasi untuk pencatatan keuangan dan sebagainya, pastinya akan online pada waktunya. Jadi kedepannya semuanya akan go online. Gimana kita bisa memanfaatkan kondisi dunia yang serba digital ini, nah itu yang lebih penting. Nanti kita tanyain ke Kak Dini ya. Gimana Kak Dini? Udah siap buat live belum nih, aku invite ya. Halo Kak Ayu, makasih udah gabung. Terus Kak Deli juga gabung. Halo. Coba kita invite. Mudah-mudahan handphonenya udah oke nih. Tadi sempat error. Terlalu sibuk tampaknya. Hai, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Asik kuning-kuning hari ini di Iya nih, kok kita hari yang kompak mendung tapi kita kuning-kuning. cerah ceria ya. Kita kuning-kuning dua-duanya. Iya dong. Para pencinta kesegaran. Iya, tadi HP-nya mati sendiri. Waduh. Ada aja emang kadang suka kayak gitu. Betul. Suka bikin deg-degan. Kita langsung aja ya. Kak Dini Iya, cerita dong. Sekilas aja gitu tentang Kak Dini sama bisnisnya Lidah Sapi Juara. Itu gimana tuh? Itu lidah sapi beneran apa gimana? Aku iya belum beneran pernah. lidah sapi. Udah pernah belum ya aku makan lidah sapi? Biasanya sih Kayaknya udah makan sih di makanan itu Jepang di banyak. sate padang. Sate Padang Di juga, sate iya. Padang kan sih? Iya, bener berarti. Sok-sok ceritain. Sebentar nggak? Sebentar. Harap maklum ya teman-teman. Ya beginilah serunya ibu-ibu yang juga berkeluarga, bikin usaha ya begini serunya. Mesti dikondisikan banget-banget. Mudah-mudahan nanti Soalnya ini kayaknya sinyal jam ya. anak baru pada bangun tuh tadi nyariin emaknya Oh, pas ngilang bangun melip. ya udah. Iya, emaknya ngilang melipir biar kelihatan mukanya dulu biar mereka anteng. Oke. Ya Iya, tadi gimana Kak? Mbak Suri, Ceritain dong sekilas. salam kenal juga. Kalau ceritain dari, untuk Lidah Sapi Juara sama untuk Dini pribadi, kalau saya Dini Rahma Amelia, biasanya dipanggilnya Dini. Basicnya di Depok, aslinya background pendidikannya sebenarnya kesehatan. Saya D3 Kebidanan, S1-nya pendidik bidan. Terus apa ya? Oh, Jadi kalau Lidah Sapi Juara sebenarnya konsepnya kuliner khas Nusantara aja gitu, makanan Nusantara. Jadi nggak cuma lidah sapi, itu just a brandnya aja. Jadi um, menu utamanya jadi memang produknya banyak. betul ketika kita awal buka memang cuma lidah sapi, lidah semur sama lidah rendang gitu. Karena kan dulu mau main di rendang kayaknya udah banyak banget nih rendang. Terus rendang, dendeng itu kan dulu juga udah banyak banget ya pemainnya itu udah banyak gitu. Makanya kita Hmm. ganti substitusinya di lidah. Tapi berjalannya waktu karena lidah juga lumayan langka. Kan kalau sapi dagingnya banyak, lidahnya satu ya. Iya benar.
Jadi bahan Kakinya bakunya, empat, lidah satu ya. iya, jadi bahan bakunya agak susah, makanya ya udah kita coba eh, pengembangan gitu. Ternyata daging dan daging-dagingan juga banyak yang minta, makanya kita juga olah daging. Terus mulai banyak permintaan-permintaan. Jadi sekarang ada lidah sapi, ada daging, ada ayam, ada tongkol, ada cumi, ada jengkol, oncom sama cemilan-cemilan kriukan Waduh, gitu. kayaknya bikin lapar nih jadi auto nyariin nasi nggak sih? Iya betul. Kalau usahanya saya mulai waktu itu 2016. Jadi Aha. saat itu sebenarnya sih kalau trigger kenapa bikin usaha, kalau yang kondisinya mungkin hampir sama seperti sekarang. Tapi kalau sekarang kan kita kepepetnya sama pandemi nih. Kalau Iya. saya kebetulan saat itu 2016 tuh saya baru abis nikah, terus saya pindah ke Pondok Cabe sendiri di situ nggak ada keluarga kan biasanya orang Betawi ya Mbak biasa apa-apa ngumpul gitu. Nah ini saya Iya. sendirian di perumahan di komplek gitu sedangkan saya itu biasanya kan nggak bisa diem nggak bisa kemana nggak bisa sendiri gitu nggak bisa biasanya itu saya selalu pengen itu berkegiatan terus jadi ya udah akhirnya Hmm. kita coba pengen bikin usaha terus kalau kenapa sih langsung online jujur saya dari awal nggak punya store Mbak. Oh gitu. Jadi dari Jadi awal udah online, iya 2016 betul. langsung online. Dari 2016 itu langsung online aja karena keterbatasan saat itu saya mungkin baru nikah, baru punya anak satu. Saat itu juga mungkin saya lagi sering-sering sakit. Jadi suami itu pasti udah pasang tanduk kalau misalkan saya ajak ijik kemana-mana ya kan. Jadi kita siasatin ketika kita pengen punya kegiatan, kita pengen punya aktualisasi diri, tapi juga harus sadar nih sama kondisi. Kalau misalkan kesehatannya lagi kurang baik, terus apa namanya punya anak satu juga nggak ada siapa-siapa juga yang bisa ditemenin jadi saya dari mulai bikin stiker nyari pouch semuanya risetnya lewat online. Hmm. Ini konsepnya lidah sapi juara nih apa? Siap saji, makanan Ya dikeringin atau frozen atau apa Mbak? frozen food jadi dia siap saji tinggal makan gitu bisa dihangatkan bisa pakai microwave bisa dipakai air panas atau dioseng gitu jadi Oke, berarti kemasannya semua vakum. produknya seperti itu. Iya betul kecuali yang Vakum. kering-keringan cemilan. Hmm. Itu bisa sekarang udah kirim luar kota sampai luar negeri juga ya? Ya berjalan waktu sih Mbak lagi awal-awal 1 tahun pertama pasti kita grab untuk customer Indonesia dulu. Jadi sekalian itu untuk apa ya pitchingnya tuh ya customer aja gitu karena saat itu saya nggak punya ilmu bisnis, saya nggak ngerti apa-apa soal bisnis, saya juga bukan orang yang jago-jago banget masakan luar daerah gitu. Yang saya tahu ya mungkin Mhm. Betawi, Sunda, ya itu aja. Kebetulan saya nikah sama orang Medan, mertua saya tuh jago masak juga. Jadi ya udah, kita belajar dan riset terus aja. Jadi ya akhirnya pengembangan produknya justru banyakkan masakan-masakan cita rasa Sumatera gitu. Ah, gitu. Biasanya emang mertua tuh jago masak ya, mertuaku Iya juga jago betul. masak. Itu sih yang termasuk Karena jadi emotional touch ketika saya marketing jualan juga. Karena kan biasanya ibu-ibu muda pengennya nggak mau malu ya sama mertua gitu sedangkan mertua tuh masakannya jago jadi ya udah kita susupin marketingnya di situ jadi biar tetap bisa kelihatan enak um, makanannya ya udah order aja dari lidah sapi juara gitu. tinggal masak nasi ya. Betul tinggal diangetin aja. Karyawan berapa Mbak sekarang? Kalau yang tetap sih paling sekitar 4 sampai 5 lah gitu. Tapi kalau misalkan lagi yang lepasan, kalau lagi ada orderan banyak baru kita cabutan-cabutan gitu. Jadi kalau yang tetap sih paling yang masak sama yang packing aja. Tapi kalau giliran lagi full, lagi banyak ya cari bantuan. Jadi freelance part time aja gitu. Oh, oke. Terus Mbak, kan aku denger ngejualinnya ini via reseller gitu ya. Ya, Kalau di bisnis fashion tuh udah biasa banget pakai reseller. Nah, kalau kuliner nih agak jarang nih. Makanya bisa di-sharing nggak Mbak, gimana sih awalnya, kenapa Mbak Dini mutusin untuk jualan online tapi pakai reseller?
Kalau dulu sih balik lagi ke keterbatasan ya. Jadi karena saya menyadari tangan saya dua, kaki saya dua, sehebat apapun kita di dunia online atau marketing digital, tapi kalau kita sendirian agak susah geraknya. Jadi saat itu sambil saya belajar juga, saya masuk-masuk kelas, ya saya juga sambil membuka kemitraan kayak gitu. Kadang kita butuh reseller juga cuman untuk bukan cuman untuk tim penjualan, tapi mereka juga jadi bisa pitching produk, mereka bisa ngomentarin rasa tuh seperti ini, kemasannya seperti ini. Jadi kita butuh untuk evaluasi juga gitu. Jadi akhirnya saya coba-coba untuk buka kesempatan reseller. Awalnya sih saat itu memang karena 2016-2017 bisnis seperti ini kan belum common in banget. Jadi kita masih memakai beberapa syarat gitu, misalkan dari reseller, agen, distributor itu jenjang diskon misalkan dari 10 sampai 25% itu kita bisa memberikan syarat pembelian gitu. Tapi kayaknya 2 tahun terakhir nih ketika pandemi lost deh, saya nggak banyak ngasih syarat apa-apa karena udah yang penting ini ibu-ibu pada pengen mau pada pengen belajar usaha misalkan dia mau Iya. dia mau berproses, dia mau usaha, dia mau ikhtiar, ya udah ayo bareng-bareng gitu aja. Jadi kalau misalkan dulunya memang ada syarat-syarat, untuk yang sekarang sih biasanya kalau reseller, dropshipper banyaknya yang lepasan gitu Mbak. Tapi kalau untuk Hmm. agen sama distributor kayaknya sih memang harus lebih serius karena kan mereka kan syaratnya punya freezer. Kalau untuk nyetok Oh, saya harus bilang mereka harus punya freezer. Nah, kita kasih solusi. Ternyata freezer tuh juga nggak harus beli kok. Jadi penyewaan freezer itu terutama Jabodetabek tuh banyak banget. Harga juga beragam dari mulai 80 sampai 150 ribu. Kalau dihitung range 1 bulan keuntungannya masuk, ya udah coba dulu daripada langsung beli freezernya juga kan udah berapa juta kan. Nanti yang ada iya ketika betul. seorang ibu rumah tangga mau izin sama suami usaha nih belum apa-apa udah ngasih proposal freezer, proposal ini itu Modalnya kan kegedean ya. iya jadi nanti malah terlalu memberatkan. Makanya saya pikir biar pelan-pelan aja lah gitu. Oh, Oke. suaranya Terus hilang ya? sekarang berapa Mbak Kenapa? jumlah resellernya? Kalau dari awal dulu 2016 sih mungkin 200-an ya Mbak. Cuman kalau yang bertahan sih paling sekitar 10-an, 10 sampai 15% gitu. Kalau resellernya sendiri mungkin ada 75, 78 kemarin saya lihat. Cuman memang nggak semuanya selalu jualan, selalu order sih gitu. Minimal paling satu gitu atau dua mereka tetap closing setiap bulan. Suaranya hilang ya Mbak? Ada nggak? Di aku sih jelas. Teman-teman gimana suaranya hilang ya? Di aku Iya, sih jelas nih. katanya suaranya Jadi hilang. sistemnya eh, kasih diskon ke reseller gitu ya Mbak? Diskonnya Ya, berjenjang. diskonnya berjenjang, ada yang 10%, 15%, 20 sampai 25%. Tapi kalau misalkan untuk sekarang sih banyaknya dropshipper gitu. Jadi karena saya memudahkan proses masuknya mereka, saya juga memudahkan proses mereka ketika kan banyaknya juga kan sekarang bukan orang kalau dulu ya saya rasa gitu 2012 saya memulai jualan online. Dulu tuh beda sama sekarang. Kalau sekarang kan mungkin karena support sistemnya udah banyak, belajarnya bisa di mana Iya. aja, di online dan lain-lain. Jadi apa ya? Kekuatan dan keuletannya juga nggak kayak dulu. Jadi mereka mudah masuk dan mudah keluar gitu. Jadi saya nggak bisa memaksa reseller harus harus gini gitu. Kalau memang kita kan juga belum memberikan yang selalu besar banget. Kecuali untuk agen kita pasti ada target, kita ada pembinaan juga, kita ngajarin kayak gitu. Oke. Kalau itu cara ngerekrutnya gimana tuh? Ngerekrut resellernya? Via Kalau saya sih Instagram biasanya atau yang gimana? saya di marketingnya, di sosial media marketing atau di digital marketingnya. Nanti biasanya mereka pasti datang sendiri gitu. Pernah juga saya beberapa kali membuat iklan ya khusus untuk reseller gitu. Jadi nanti ketika mereka tersaring ya akan terevaluasi sendiri seleksi alam yang bertahan, yang ini kalau memang tidak bertahan ya nggak apa-apa. Nanti ketika mereka datang lagi ya kita edukasi lagi gitu. Jualan retail juga Mbak? Kalau misalkan dari Instagram sih ada yang retail, terus dari Shopee juga ada yang retail, cuman memang nggak sebanyak dari agen sih ya. Oh gitu. Agen tetap jadi agen tuh tetap ujung tombaknya Lidah Sapi Juara ya.
Ya, justru kalau untuk penjualan sebenarnya kenapa kemarin kita 1 tahun termasuk yang lumayan jeblok, padahal makanan kan banyaknya pada naik nih. Justru karena kita Iya, tuh di pandemi. 2-3 tahun pertama kita tuh porsirnya banyak di luar negeri Mbak. Jadi Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Belanda, Amerika. Nah itu tuh sering banget kita fokuskan ke sana karena buying power mereka besar. Terus makanan ini juga tidak apa tidak lazim yang banyak mereka jual di sana. Sedangkan di Indonesia sendiri kan yang rendang, dendeng itu tuh kayaknya udah banyak banget gitu. Jadi di Indonesia marketing jalan, tapi untuk lebih kencang memang lebih kencangnya di luar negeri saat itu Singapura, Malaysia kayak gitu. Ketika kemarin lockdown jeder, Nggak ada kita yang nggak bisa bisa. dikirim ke luar negeri ya. Iya, kita nggak bisa pengiriman ke sana. Untung nggak berapa lama kan ya waktu itu pernah sampai yang nggak bisa banget pengiriman. Tapi setelah itu justru memang naik lagi karena di sana mereka nggak bisa jalan ya udah kita bisa pengiriman langsung door to door ke rumahnya gitu. Cuman karena yang kasihan itu kan ke agen sama ke distributor. Biasanya kan kalau di Singapura atau di Hong Kong kan mereka jualannya langsung, Mbak. Jadi mereka nggak delivery pengiriman gitu. Jadi mereka nganter langsung atau mereka ketemuan di mana gitu. Nah, ketika pandemi itu mereka benar-benar berhenti karena tidak ada akses untuk berjualan langsung. Seperti itu. Oh ya teman-teman, kalau ada yang mau nanya, silakan langsung aja di kolom komentar ya, biar aku bacain, nanti biar langsung dijawab sama Kak Dini. Di kolom komen aja, biar langsung bisa dibaca bareng-bareng. Terus Kak, mau nanya, Kak Dini tadi udah sempet nyinggung-nyinggung dikit tentang ngelola reseller. Jadi ada agen, terus ada reseller. Nah, aku mau tanya dong, kalau sehari-harinya itu sharing produk, sharing update stok, terus kelola chatting gitu, gimana tuh ngelola reseller ya Paling sehari-harinya? kita pendekatan biasa aja sih, maksudnya ngobrol biasa aja. Paling nanti kalau misalkan kita kasih tema atau gimana, lebih ke kalau rata-rata kan ibu rumah tangga ya rata-rata emak-emak paling kita lebih seringnya tuh kalaupun di grup lagi nggak terlalu rame ya kita tetap berjalan chat-chatan gitu udah gitu mereka juga banyaknya kan kalau udah berkomunikasi lama nih berapa tahun bareng di Lidah Sapi Juara ya kita tuh udah kayak saudara aja jadi mereka ngobrol kita dengerin ketika kita lagi bermasalah juga kita cerita kayak gitu. Enaknya reseller punya reseller kayak gitu ya, jadi kayak nambah temen, nambah saudara, karena kan jangka panjang ya, jadi lama-lama akrab banget. Iya betul Oh ya, kayak ini udah ketemu ada saudara pertanyaan nih. saudara ketemu gede. Iya, udah ada pertanyaan, udah BP POM belum? Terus pengiriman ke luar negeri menggunakan apa Kak? Kalau Bepom belum, justru kita baru masuk bootcampnya tahun ini gitu. Jadi kita dari awal PRT. Cuman kalau saya mungkin karena saya berjualan online-nya dari dulu 2012 itu, kita taunya jualan aja gitu. Saya taunya cuman jualan, saya ngencanginnya marketing, yang saya tahu jualan aja gitu. Justru saya tahu untuk perizinan, legalitas dan lain-lain itu ketika saya nyemplung di komunitas. Saya justru baru mendapat edukasi itu tuh ketika kita ada di komunitas atau kita lihat kasus-kasus lah gitu. Dulu saya ke triggernya tuh waktu itu masalah bubur bayi kalau Mbak Suri ingat. Ya, 2016-an tuh ingat kalau nggak aku salah. dulu. Ya, dari kasus itu Sempat diituin saya bikin Bepom ya. PRT. Jadi tadinya kita nggak ngerti kan, saya cuma taunya saya bikin produk. Yang penting yang saya tahu produknya aman, nggak beracun. Terus produknya itu tahan sampai misalkan 1 minggu. Saya riset terus tuh caranya biar tahan seperti apa, kemasannya dan lain keamanannya dan lain-lain. Tapi saya belum tahu untuk cara-caranya seperti apa. Nah akhirnya setelah berjalannya waktu 1-2 tahun, yang ada kan customer bertanya. Ketika customer bertanya, ya kita akan follow up dan kita cari tahu. Justru kalau misalkan yang benar, seharusnya kan memang semuanya dilakukan dari awal. Dilakukan dari awal, direncanain, dan semuanya itu untuk launching aja itu kan ada ilmunya. Cuman berhubung yang nyemplung di situ, emak-emak yang nggak tahu apa-apa. Jadi yang saya tahu cuman jualan, saya cuman pengen beraktivitas aja waktu itu. Jadi ya udah. Jadi kita baru proses untuk izin pay apa halal dan BPOM tuh insya Allah tahun ini. Tahun ini, amin, ya Allah. Mudah-mudahan dipermudah urusannya, Iya, karena beberapa
momen lalu juga lagi Rame rame ya? ya teman-teman di Iya. Instagram Kakak banyak nggak ada yang di PIRT apa juga sih itu ya? istilahnya di sibuk gitu. Oh, itu PT. karena PIRP juga ya? Kalau saya nggak salah baca, nggak ada PIRT, yang kedua PT. Jadi hitungannya bukan UMKM. Jatuhnya jadi nanti usahanya sudah menengah gitu, sudah bukan usaha mikro lagi gitu. Nah, kalau dia tidak punya PIRT, masuk ke usaha menengah, maka harus langsung BPOM gitu ya? Sebenarnya sih untuk Bepom, untuk range produknya ada. Jadi produk-produk yang harus Bepom tuh ada. Nanti cara distribusi juga bisa mempengaruhi untuk Bepom. Cara pengemasan juga harus Bepom. Nanti jadi kita harus konsultasi dulu sama orang Bepomnya. Nah, saya dapat ilmu itu ya di komunitas. Ketika saya jualan aja, meskipun saya gabung nih di grup-grup, tetap aja yang dibahas kan pasti marketing ya, Mbak. Iya, Kita gabung di promosi berbagai grup marketing. apapun, fokusnya intinya pasti kalau nggak marketing, jualannya, atau kalaupun kita bahas yang lebih ke bisnis kayak BMC, SWOT-nya, tetap aja yang difokusin tuh penjualannya. Bedanya kalau kita di komunitas, kita diajarkan untuk legalitasnya, laporannya, kayak gitu-gitu. Jadi ya saya baru belajar itu mungkin 1-2 tahun terakhir, telat sih ya, maklum karena ilmunya ilmunya otomotif, otodidak maksudnya. Atau tidak. Yang penting terus upgrade diri ya kan? Betul ya. Jadi terus diperbaiki supaya bisnisnya bisa berkembang gitu. Saya kalau ikut Nah, kelas sih Kak, senang sih, aku Mbak. ada pertanyaan nih. Halo teman-teman yang baru gabung, silakan kalau ada pertanyaan langsung di kolom komentar aja ya. Eh, aku mau nanya deh, kendala yang paling sering banget dihadapin dalam mengelola reseller di rutinitas sehari-hari. Mbak Sering Surya banget dihadapi nge-freeze. itu apa ya, Kak? Aku Kenapa? nge-freeze ya. Udah hilang. Kendala Kenapa yang benar? paling sering dihadapi. Apa ya? Kalau misalkan Yang kayaknya tuh masalah nggak kelar-kelar deh. Tiap tahun, tiap hari, temu lagi itu apa? Biasanya seru tuh. sebenarnya sih kalau saya mungkin karena udah berjalan beberapa tahun, jadi kalau awal-awal pasti komplainnya dari mulai kemasan atau misalkan perubahan rasa. Tapi kan kita bisa siasatin tuh. Kalau udah berjalan waktu kan pasti udah punya master resep. Kita udah tahu rasa tuh standarnya seperti ini, yang harusnya tuh yang ini aja yang kita pakai. Terus kalau kemasan juga karena udah berjalan beberapa tahun, jadi ya udah mulai ada di posisi yang aman gitu. Yang justru yang bermasalah sekarang itu karena kita udah ada di zona aman nih. Jadi kita lebih susah untuk upgrade lagi gitu. Jujur kalau misalkan UMKM di mana-mana pasti masalahnya nggak jauh-jauh dari marketing ya. Jadi ketika kita udah mulai berusaha, memang nggak seperti zaman dulu. Dulu ketika kita baru mulai nyemplung usaha tuh, ya temen, kita bisa menawarkan ke teman, ke grup dan ke lain-lain. Tapi kalau udah nyemplung ke digital marketing, ke semua-muanya, pasti kita tuh harus grab customer terus. Kita harus ngurusin konten lagi ya, yang rutinitas seperti itu aja yang terus-terusan dikerjain berkali-kali. Ide Ini kita ada harus yang nyari nanya nih ide. Kak, Eh, Mbak Stining ya, awal bisa kirim ke luar negeri gimana? Pertama sih pasti permintaan. Jadi mungkin karena dulu jujur 2016 saya langsung nyemplungnya ke YouTube. Jadi saat itu belum Oh, banyak banyak pemain YouTube. Saya ingat ada Kepiting Nyinyir. Jadi oh belum iya, banyak aku tahu. belum banyak UMKM atau online shop yang nyemplung di YouTube. Jadi ketika itu saya 2016 2017 itu full promosinya lewat YouTube. Nanti landingnya baru di Instagram. Masuklah 2018 2019 itu kue-kue artis. Kelibas tuh langsung ya kan. Ya kan kita dari sejarah secara promosi, biaya dan lain-lain kan nggak akan bisa ngikutin sama mereka-mereka yang sudah besar. Ya udah kita coba adaptasi dengan yang lain. Kita coba endorse yang ada di selebgram dan lain-lain seperti itu. Jadi dulu memang full tuh reviewnya di YouTube. Sedangkan saya ngerasain dulu endorse YouTube itu masih sekitar 5 sampai 6 juta. Kita dibuatin video itu bisa 15 sampai 20 menit. Orang itu sekarang endorse-nya udah bisa 60-an juta. Iya. Jadi Yang per beredar lagi rame kemarin kan siapa? iya, Rachel V-nya yang sampai 150 juta. Wow. kalau saya sih banyaknya food vlogger.
bukan ke, kalau kalau ke reshelve-nya mungkin di story ya, di story-story Instagram gitu. Tapi kalau untuk food vlogger yang saat itu 7 juta kalau nggak salah Tan Boykun atau MK Dalenaf gitu. Sekarang tuh udah nggak bakal dapet harga segitu. Mungkin untuk IG story-nya doang segitu. Karena kan karena untuk dari YouTube saat itu memang uh, juga bukan seperti sekarang. Kalau sekarang kan mungkin orang nonton YouTube senengnya itu untuk tontonan ya. Kalau dulu Iya. tuh sepertinya dijadikan benar-benar referensi. Jadi ketika mereka melihat karena nggak yang review nggak banyak, jadi kan tidak terkesan buatan gitu. Jadi memang ketika order misalkan kita endorse 5 juta sekalipun, itu datangnya bisa berkali-kali lipat, orderan tuh langsung ratusan banget seperti itu. Memang untuk sekarang tidak semudah 2000, kayaknya masa-masa kejayaan online shop itu 2015 ya. 2016 2017-an lah gitu. Iya. Kalau sekarang karena sudah banyak 2016 banget 17. dan pemainnya juga bukan lagi ibu-ibu rumah tangga atau yang masih pada pemula. Justru mereka-mereka yang berduit juga sekarang sudah masuk ke dunia-dunia entrepreneur. Jadi ya kita harus bersaingnya sehat secara keilmuan juga, secara keuangan juga dan lain-lain lah, harus terus upgrade diri. Ada pertanyaan lagi, kekuatan apa dari Kak Dini bisa bertahan sampai saat ini? Apa ya? Kalau saya pikir sih, kalau saya justru seneng belajar, saya seneng sharing, saya seneng baca. Maksudnya karena mungkin saya nyemplungnya dari awal di Instagram, ya saya seneng ngulik, saya seneng memperkaya diri sendiri gitu. Maksudnya baca berbagai buku, saya berbagai e-book, saya masuk berbagai kelas. Jadi nggak cuman kita udah jualan, fokusnya jualan aja gitu. Karena kita sebenarnya harus menduplikasi diri, jadi saya ngerasa Hmm. yang saya duplikatin apa nih kalau sayanya segini-gini aja gitu. Makanya saya harus terus-terusan belajar, masuk kelas, belajar marketingnya, belajar copywritingnya, belajar branding, semuanya ya masuk aja kelas. Masuk apa enggak? Belakangan deh. Yang penting kita niat belajar dulu. Tapi insya Allah sih kalau misalkan memang kita sambil berjalan, tetap akan ada yang terserap gitu. Mungkin memang kesannya ibu rumah tangga susah banget ya, baca-baca itu susah, ini itu susah. Cuman kalau memang mau usahanya serius, nggak cuman sekedar Hmm. untuk jualan aja, memang diniatkan untuk bisnis long term, ya mau nggak mau harus menginfakkan 1-2 jam harinya. Misalkan anak-anak udah tidur, ya baca deh gitu. Atau bangun lebih awal ya baca, atau buka YouTube, buka apa yang beneran sesinya tuh sesi belajar gitu. Kalau saya sih kayak gitu, soalnya kalau nggak kayak gitu, kayaknya bakal habis deh sama aktivitas hari-hari kita sendiri seperti itu. Oke, jadi Kak Dini konsep apa? Komitmen untuk nyisihin 1 sampai 2 jam waktunya setiap hari untuk belajar, nambah ilmu, ngembangin diri. Nah, gitu teman-teman itu salah satu tips canggih tuh. Eh, Pertanyaan dari aku tadi, kan tadi tuh masalah paling sering. Nah, kalau kendala paling berat yang pernah dihadapin apa? Justru kalau misalkan sekarang masuk ke perizinan itu kan lumayan berat ya Mbak, karena untuk kuliner itu nggak butuh biaya sedikit. Kita harus buat dapur yang benar-benar Ya. standarnya standar besar seperti itu. Itu sih yang sedang dikumpulkan sekarang. Terus kalau untuk usaha apapun, kayaknya kendala riset, kendala evaluasi itu tetap harus terus berjalan. Jadi kita lengah dikit, pasti kita kegeser. Jadi mau nggak mau selelah apapun ya usahakan tetap riset, riset mendalam atau riset sesekali yang kalau customer masuk tuh kita udah mulai tanya-tanya kayak gitu. Jadi saya rasa kalau misalkan kendala yang bakal terus-terusan itu ya pasti kita harus bikin market fit-nya. Karena kalau nggak fit, nggak akan juga bisa laris gitu. Secanggih-canggihnya Iya, cara apa copywriting, jago bikin promosi ya. Kalau iya, produknya nggak fit sama market ya repot iya. ya. Karena Apalagi detik-detik zaman aja sekarang kan online tuh udah penjual berubah. udah lebih banyak ya. Iya, per Iya. detik aja tuh dunia di digital itu udah berubah. Kalau kita sendiri stuck, udah kita kok kalah deh. Maksudnya yang harus dilawan untuk bertahan itu ya kemauan kita aja, jangan jangan kalah sama rasa males, pengen rebahan, pengen ngedrakor, iya boleh
untuk senang-senang, tapi ya tetap harus punya big why, kita tuh ngapain sih pengen usaha nih gitu. Nah, keren nih. Aku senang banget ada pertanyaan big why. Jadi ternyata Kak Dini selalu memulai sesuatu dari why. Itu makanya menurut aku justru ini, justru pegangan ini yang ngebuat Kak Dini makin long term gitu, jangka panjangnya. Karena dia punya why. Aku juga penggemar bukunya Simon Sinek ya yang bilang find your why gitu kan. Kalau nggak punya why, Susah. dari simply aja kayak uh, uh, kita nggak akan besar karena kita nggak bertanya kenapa kita melakukan ini gitu. Capek sebentar kita udahan gitu karena udahlah gitu kayak nggak punya tujuan besar. Tuh PR-nya teman-teman cari why-nya, tentukan jadi teman-teman tahu kenapa sih masih berbisnis gitu kan. Sama halnya dengan kenapa kita harus bangun pagi ya kan. Iya betul. Sesederhana itu. Teman-teman ada yang mau ditanyain lagi nggak nih ke Kak Dini mumpung bisa langsung nanya. Kak Dini aku minta sharing dong. Kan di sela-sela kesibukan aku lihat Kak Dini juga sering sharing, juga sering jadi apa namanya pembicara gitu ya. Itu ngebagi waktunya sama keluarga, bisnis, juga sama sharing di komunitas gimana? Sebenarnya kalau untuk PR ngebagi waktu masih PR yang bahas sampai sekarang, karena saya biasa di belakang layar. Mungkin dulu dulu Mm-hmm. ketika masih gadis, ketika kita belum nikah, saya termasuk orang yang aktif, seneng cuap-cuap di sana sini, seneng MC dan lain-lain. Cuman ketika kita udah nikah, bangun usaha, udah biasa di balik layar nih, udah biasa pakai daster, udah biasa nggak mau ngapa-ngapain, maksudnya nggak usah nampil. Jadi di HP pun coba mungkin bisa dilihat 80% deh isinya foto produk. Nggak ada muka sendiri gitu, saking kita udah terbiasanya tuh di balik layar. Saya mau mulai sharing itu waktu itu waktu dapet giveaway dari Coach Tom. Jadi karena sering Hmm. waktu itu giveaway dari Coach Tom live, dari situ banyak yang DM untuk ngobrol dan sharing, nanya-nanya. Di situ saya berpikir mungkin di saat itu Allah kasih usaha saya lagi leluasa, maksudnya orderan juga lagi nggak banyak, dikasih kesempatan buat sharing. Ternyata bisa dipikir kalau misalkan mungkin dikasih waktu leluasa, artinya orderan itu lagi nggak banyak, coba dipakai untuk yang lebih manfaat. Ternyata kalau kita sharing dan saling ngebantu, itu tuh semangat kita kebakar sendiri. Dan saya ngerasa kalau saya terus-terusan kayak gitu, saya juga sedang menjaga semangat saya sendiri gitu. Makanya saya belajar untuk bisa sharing, untuk bisa ngomong. Saya nanya ke yang lebih senior di komunitas, terus ikut pelatihan-pelatihannya, gabungin itu karena secara keilmuan jauh. Saya belum banyak bisa apa-apa kan. Jadi yang saya bisa share kan mungkin sekitar pengalaman saya sendiri. Sedangkan kalau kita ngisi pertanyaannya, Masya Allah gitu. Kadang saya harus jawab apa juga kita juga bingung. Cuman karena kita selingnya untuk yang kita alamin aja, ya udah saya coba sampaikan. Kalau untuk bagi waktu, ya paling seperti sekarang kalau misalkan kita lagi ada acara sharing atau ngisi kelas, ya saya sampaikan sama anak-anak, minta maaf kalau misalkan sebentar ya mama mau sharing dulu atau mau bikin video dulu atau apa gitu. Saya suka bilangnya gitu sama mereka. Nanti mereka bisa sama bibi atau bisa sama neneknya sebentar. Kan nggak lama ya Mbak, paling kelas Zoom atau kelas online juga paling lama 1,5 jam sampai 2 jam gitu. Itu juga jarang sih, yang paling sering kan 1 jam. Dan nggak setiap hari juga, Ya paling enaknya zaman online gitu ya kita nggak habis waktu di jalan kan bisa live iya. langsung Justru malah ketika nggak perlu online dan persiapan 2 jam sebelumnya. ketika banyak Zoom malah jadi satu hari tuh bisa beberapa kan. Dulu nggak kebayang Iya. bisa, kalau misalkan kita satu hari tuh bisa ngisi beberapa tempat. Karena belum lagi pindah-pindah ini itunya. Saya jujur untuk Mm-mm. sharing Ganti dan untuk outfit ngisi sih segala baru macam. belajar di tahun ini. Makanya saya belajar terus untuk bisa menyampaikan pengalaman tuh, saya bisa mensaring gitu. Yang bisa bermanfaat itu yang seperti apa. Oh, agak kris Ada pengalamannya justru Markus yang mahal ini Esti. iya betul. Iya. Iya, saya gabung di Nggak ada apa. komunitas-komunitas juga, ada di OKOC Forever. Terus saya gabung di kelas juga, ada Morning Academy. Jadi di situ saya
dapat suntikan semangat, saya dapat suntikan ilmu. Karena kalau enggak, kayaknya enaknya keruntelan sama anak-anak di kasur. Lebih menggoda memang sama mereka. Iya. Tapi kadang kalau kita udah ngerasa orang-orang nih, misalkan lewat usaha ini bisa juga untuk mereka mencari nafkah, reseller-reseller juga mungkin meskipun nggak banyak, mereka bisa menyisihkan untuk apa-apa. Itu tuh sesuatu yang bisa ngebakar semangat saya gitu dibanding mungkin berupa materinya langsung gitu. Jadi kadang saya suka Hmm. mikir ketika lelah tuh, kalau saya nyerah di titik ini nih, ada berapa kepala nih kira-kira yang bakalan ini, makanya udah bangun aja, bangun 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 gitu sih. Karena Itu kalau salah satu pendorong. iya, karena nggak inget lagi alasan awal agak susah kita, makanya saya suka udah balik ke titik start dulu, inget dulu dulu ngapain sih bikin usaha. Kalau emang pengen bermanfaat ya udah fokus di manfaatnya, jangan terus-terusan melihat angka. Dan kadang kita nih baru mulai usaha naik dikit, godaannya pasti scale up. Justru banyak teman-teman saya yang bukan rusak, maksudnya jatuh tuh karena ketika scale up. Karena mungkin kita pengennya scale up besar-besaran, kita tidak melihat ke diri kita nih, kita kesiapan secara ilmunya sudah sebaik apa. Jangan lupa kita juga harus siap secara waktu, kesiapan secara iman, belum lagi keluarga dan lain-lain. Karena untuk mendapatkan penghasilan yang semakin besar, wadahnya semakin membesar, kita nggak bisa segini aja. Kita juga harus membesarkan diri kita juga gitu. Makanya saya lebih santai, lebih pelan-pelan sih kalau misalkan untuk ngambil langkah-langkah seperti itu. Oke. Kalau sekarang nih dapurnya masih gabung di rumah atau gimana, Mbak? Sekarang dapurnya udah nggak di Depok, dapur lidah sepi jual adanya di Cipanas. Jadi Di Jawa Barat. masak ya Cipanas Puncak Jawa Barat. Karena untuk bahan baku rempah dan lain-lain di sana lebih murah dan juga lebih mudah didapatnya gitu. Kalau di Jakarta kadang suka pusing giliran harganya naik, apalagi harganya naiknya itu nggak main-main gitu. Jadi ya di sana kebetulan Apalagi juga ada cabai ya, beberapa. bahan utamanya. Iya Bagus betul, banget. cabai, bawang yang harganya tuh suka semau maunya pasar deh. Aku kebayang sih, soalnya aku punya restoran Padang juga, jadi ya yang rasain sih di fluktuatifnya rempah-rempah itu kadang Iya, nggak kira-kira. memang mau nggak mau sih itu pasti tantangan juga untuk kita belajar ini ya. Karena kalau terus terus nyetok terus terusan juga kan nggak bisa kan, kita harus ngejaga fresh produknya. Ya paling kita siasatinnya di Terus HPP. Jadi ketika harga tertinggi kita hitung HPP-nya. Terus nanti kalau misalkan ada perubahan harga kita udah nggak kaget-kaget banget gitu. hmm, teman-teman, kalau ada yang mau ditanya lagi, ini banyak yang baru gabung juga. Halo Kak Weni, apa kabar? Mbak Kak Beranda Seraya. Silakan kalau mau ditanya, kalau ada yang mau nanya ya. Tadi ini kita masih punya waktu berapa menit lagi. Tinggal lama lagi, nggak berasa ya, ternyata udah lebih dari setengah jam. Emang tukang ngomong sih ya. Aduh. Sebenarnya aku juga gitu, aku sih suka banget ngobrol. Aku pikir daripada aku ngobrol berduaan doang kan, kalau live Iya insya Allah betul. lebih banyak orang yang dapat manfaatnya gitu kan. Kemarin saya juga waktu awal-awal tahun itu masih sering rajin live. Saya sharing pengalaman aja. Cuman kebetulan kemarin kan saya lagi hamil nih Mbak Suri kondisinya. Di awal-awal tuh HEG dan maboknya Masya Allah. Jadi ya kalah Hmm. lah itu, saya kalah dengan kondisi saat itu. Makanya saya baru mulai lagi ya 1-2 bulan ini. Kemarin kalau waktu kemarin-kemarin 1 minggu atau 2 minggu sekali udah diniatin, ayolah gerak dulu. Minimal kalau udah kita nge-live di IG bisa kita convert lagi di YouTube dan lain-lain. Ini buat siap-siapnya aja tuh kayaknya gitu. Kalau lagi hamil kan ya Mbak, aduh. Kebayang. Ini gimana ya? Waktu Compare bahan ke dengan bahan pengiriman dengan bagaimana? pengiriman, bagaimana Kak? Maksudnya dapur dipindah, tapi pengiriman kan Oh, keluar kalau kota juga. pengiriman Atau tetap mungkin dari masalah Depok, juga marketingnya lagi. dari Depok. Jadi nanti udah selesai masak, matang dan lain-lain, packaging di semuanya di sana, diantar ke sini sudah siap jual gitu. Jadi untuk ongkir pengiriman dan lain-lain tetap Jabodetabek.
Di sana, kenapa nggak di sana? Karena untuk dari Cianjur atau dari Cipanas, ya harganya beda, pengirimannya juga lama, Mbak. Jadi muter ke Bandung dulu. Makanya lebih fokus di Oh, ke Jabodetabek. sana ya? Iya betul. Pokoknya kalau kita ngirim dari Cipanas atau menuju Cipanas, kalau nggak ke Bandung dulu, ke Sukabumi dulu. Jadi harusnya bisa lebih cepat, jadi nggak secepat itu gitu. Compare bahan dengan Hmm, pengiriman. Maksudnya gimana ya? Kakak bagaimana ini ada yang menyiasati fluktuasi harga supaya reseller tetap ya loyal? fluktuasi harga. Saya sih jarang banget merubah harga. Mungkin baru sekitar dua kali kali ya, dua tiga kali dari sejak awal. Karena itu di awal, jadi saya ngitung HPP-nya itu ketika harganya bukan harga yang lagi murah banget. Jadi kalau kita ngitung lagi kesenangan harga murah, terus kita ngitung HPP-nya kan dapatnya rendah nih. Ketika harganya lagi Hmm. tinggi-tingginya keder kan tuh. Jadi saya jarang banget untuk merubah harga baku. Kan yang berubah itu kan harga bahan baku. Misalkan bawang atau Hmm. cabai. Nah, kita bisa siasatin di produknya, tapi tidak boleh merubah rasa, tidak boleh merubah neto, karena kita udah menyesuaikan janji dengan customer nih, misalkan kita ngisinya 150 gram ya jangan jadi 120 gram, 30 gram nanti yang bikin kita nggak jadi masuk surga, bahaya. Iya. Makanya paling kita siasatinnya kalau lagi full, lagi harganya meningkat banget, kita nggak terlalu banyak ready stock. Jadi kita bisa nyiasatin dengan sistem pre-order atau jadi nggak terlalu main supply-nya. Kita cek dulu demand-nya. Kalau misalkan harga lagi nggak bersahabat, jangan berani-berani banget untuk nge-supply besar. Kita harus cek juga demand-nya, permintaannya sebesar apa. Sama ketika lagi pandemi kemarin, saya nggak ada perubahan harga ketika pandemi. Kenapa? Karena buat saya justru yang harus saya tingkatkan justru penjualannya nih ya. Justru saya ngasih bonus-bonus gitu, misalkan bonus snack atau apa. Caranya ya kita kom dipres dulu nih supply-nya. Jangan seberani biasanya. Yang penting sesuai dengan Hmm. demand-nya aja gitu. Karena kalau kita seberani biasanya, permintaannya nggak banyak karena daya belinya turun, ya pasti cash flow-nya out-outan gitu. Berarti Kak Dini punya apa? Database-nya lengkap ya, bagus ya. Selalu Kalau dihitung. Biasanya masalahnya teman-teman UKM tuh di situ biasanya. lengkap dan bagus Jarang. juga belum sih Mbak. Saya juga beberapa masih pakai yang biasa aja gitu, masih ada aplikasinya tapi tetap yang apa friendly buat emak-emak, tetap aja Excel, tetap aja yang murah, tetap aja yang mudah gitu. Jadi buat saya kalau misalkan gambaran itu kita udah ada, kita compare sama kondisi di realnya seperti gimana, terus customer juga permintaannya gimana ya, itu sudah cukup kita buat jadikan poinnya dulu gitu. Soal kalau enggak punya patokan gitu, memang blueprint harus punya, tapi kan nggak semua orang ngerti untuk bikin seperti itu. Daripada kita nggak Iya. bisa bikin blueprint sama sekali dan nggak punya patokan sama sekali, kan gamang tuh jadinya. Jadi ya nggak apa-apa, kita bikin pegangan dulu deh gitu. Jadi mau nggak mau memang harus bolak-balik ngeriset, kita ngecek customer itu chatnya tuh nanyain apa, terus kita ngecek juga di Google Trendnya yang lagi rame itu apa, cek di Instagram apa selebgram selebgram tuh banyaknya lagi pada apa nge-review apa, jadi kan gitu ketahuan tuh produk-produk yang lagi in. Soalnya kalau nggak kayak Hmm. gitu, terus terang UMKM kan akan tergerus terus karena biaya ya. Kita kan nggak punya biaya Iya. untuk, sedangkan untuk brand-brand besar, Bikin tren untuk ya. riset aja mereka punya 15% dari seluruhnya. 10-15% keuntungan itu diperuntukkan untuk riset. Sedangkan kita kan yang ada segitu aja bisa kita pakai untuk laba. Makanya ya harus tos-tosan lah gitu, kita harus kejar-kejaran. Iya, iya. Ada pertanyaan lagi nggak nih teman-teman? Untuk makanan kira-kira berapa margin yang aman untuk reseller? Kalau sejauh ini sih, kalau makanan jarang bisa kayak fashion. Fashion kan apa ya, ada yang 40% ya Mbak? Ada yang Iya. 40%, ada yang sampai 45% gitu. Meskipun memang dari dapatnya tuh jadinya kecil banget karena bisa ribu-ribuan. Karena kan dia nanti ngesup lagi, ngesup lagi, ngesup lagi, ngesup lagi gitu. Justru kalau makanan mungkin kenapa marginnya lebih kecil tapi tangganya lebih sempit, tangganya lebih dikit gitu.
Jadi kalau makanan tuh paling kalau reseller atau dropshipper, agen distributor aja udah. Atau reseller sama agen aja udah. Jadi marginnya kalau saya sekitar 10 sampai 25%. Tapi kalau untuk fashion kan memang luas nih, bisa sampai 40% yang saya tahu ya dari teman-teman gitu. Tapi kadang itu tangganya banyak banget tuh, dari sub reseller, ada reseller, agen, sub Iya. agen, distributor dan lain-lain. Jadi memang banyak juga yang mendapat berkahnya. Ya masing-masing sih memang punya bisnis modelnya sendiri kayak gitu. Tapi enaknya makanan kan repeat ordernya lebih cepat repeatnya. Iya, Dari kalau sisi makanan, penjualannya lebih. biasanya kalau makanan yang lebih enak itu karena dari sisi marketingnya kita bisa nyentuhnya itu lebih banyak gitu angle-nya. Kalau Iya. fashion harus benar-benar orang yang ngerti fashion gitu. Karena kalau yang nggak ngerti untuk fashionnya mereka cuma ngepost aja. Tapi kalau yang ngerti fashion kan dia bisa ngambil dari sisi pengen dilihat cantik lah sama suami, pengen ini, pengen ini, pengen itu. Tapi kalau makanan kan dari foto aja kadang udah bikin ngiler ya. Kayak gitu. Dan nggak repot ya, kalau aku kan produknya tas. Itu reseller minta foto depan, belakang, atas, bawah. Kalau lidah sapi kan nggak penting ya, tampak atas, tampak belakang. Kalau jengkol dari atas, dari bawah, dari samping, dari kanan kiri sama sih, Mbak. Lezat-lezat aja. Sama aja. Mbak, aku nanya dong, menurut Mbak Dini nih kira-kira gitu ya, reseller tertarik untuk bergabung di Lidah Sapi Juara menjualkan produk Mbak Dini itu kenapa? Kalau untuk sekarang yang menarik itu karena variasi. Jadi karena saya Ah, variasinya variasi banyak. apa nih? Maksudnya produknya? Variasi Oh, produknya ada sekitar 25 jenis. Kadang kalau mereka mau gabung di satu tempat aja, misalkan mereka dapatnya mungkin rendang-rendangan aja atau dendeng-dendengan aja. Tapi kalau di sini mereka dari mulai daging, rendang, lidah, terus cumi, tongkol, ayam, semuanya kita ada gitu. Nah, kalau untuk apa senjata perangnya gitu juga kita sudah lengkapi sih, seperti foto, video, endorse juga terus berjalan seperti itu. Cuman kalau misalkan range harga memang kita nggak yang murah-murah banget, tapi juga nggak yang mahal-mahal banget. Jadi middle up aja gitu. oke. Berarti pertama tuh teman-teman udah dikasih jawaban tuh dari Kak Dini, ini banyak banget ilmu deh, daging banget, langsung dijabarin dong, dia nggak ada yang namanya rahasia bisnis, nggak ada. Nggak usah, Kenapa yang mau Mbak pada tanyakan juga gabung? sekarang. Karena varian. Tuh, ya, jadi kalau teman-teman masih punya single produk, segera bikin apa namanya menunya dibanyakin, tapi mungkin dengan apa namanya bahan utamanya nggak jauh-jauh beda gitu ya Mbak Dini, ya kan kayak Mbak Dini juga sebenarnya yang dipakai bawang, cabai gitu kan, tapi variannya jadi lebih banyak. Itu yang menarik buat para reseller, seru banget. Terus kalau reseller tuh dapat reward atau gimana nggak buat Ada sih ngurusin reward. mereka Di supaya. sini kalau reward kita tahunan aja Hmm. sih Mbak. Kadang dulu kita pernah bikin reward yang per bulanan, 3 bulan, 6 bulan. Jujur saya nggak banyak waktu buat ngurusinnya. Saya jadi kader sendiri gitu. Makanya saya pikir tahunan aja gitu biar ini paling kalau ibu-ibu senangnya yang nggak jauh-jauh dari emas, terus set panci, set yang kayak gitu-gitu Oh deh iya. pokoknya. Itu saya paling seringnya itu aja sih. Karena nggak kayak kalau MLM kan mungkin jalan-jalan ke luar negeri. Kalau ibu rumah tangga, masa iya jalan-jalan sendirian? Kepikiran anak nggak happy Iya, juga ya. makanya. Paling ntar yang ada dia minta mentahnya aja deh Mbak Dini masih gitu. Oke, teman-teman masih ada yang mau ditanyain nggak? Ini aku udah 55 menit berjalan ternyata, nggak lama lagi. Aku takutnya apa? IG tuh kan kalau kelamaan Iya, suka mati sendiri, nggak 1 jam pakai sih nggak pakai biasanya. ngasih tahu gitu kan? Betul. Ya dia nggak pakai halo-halo gitu kan? Jadi aku takutnya ini mati sendiri karena udah 55 ya, udah 5 menit lagi 1 jam. Aku mau minta closing statement dong dari Mbak Dini, pesannya dari Mbak Dini, pesannya buat teman-teman usaha wanita, khususnya para ibu rumah tangga maupun teman-teman yang masih bekerja gitu, yang lagi ngebangun usaha, apalagi yang terutama lagi kepengen bikin usaha di kuliner gitu karena ngerasa bisa masak atau gimana, memanfaatkan dapur di rumah, minta sharingnya. Kalau saya sih, kalau memang ibu rumah tangga atau udah berkeluarga, pertama tanya dulu sama suaminya. Karena mau nggak mau, sesukses apapun usaha, kalau nggak balik ke suaminya,
bantut-bantut juga gitu. Jadi mintain izinnya dulu, minta ridhonya dulu. Kalau misalkan dia sudah memberi izin, dia sudah memberi ridho, ajak sharing. Jadi mau nggak mau suami itu kenapa kadang nggak suka istrinya usaha, karena juga mungkin dia tidak ngerasa diberdayakan gitu. Kalau saya sih seneng banget ngerecokin suami, saya nanya aja, pokoknya saya nanya aja gitu. Jadi hal yang kecil pun saya suka nanya gitu. Jadi kalau belum nikah, orang tua minta izinnya dulu, minta ridhonya dulu, ajak sharing meskipun bukan hal yang orang tua nggak ngerti nih. Iyain aja dulu, ajak aja dulu ngobrol. Kalau kita udah dapat izinnya, baru deh kita mulai. Kalau emang ngerasa bisa masak, bisa bikin sambal, bisa bikin ini, gas aja. Karena buat saya, kita nggak akan tahu nih produk ini ya laku apa enggak kalau kita masih berada di zona rencana. Yang akan tahu itu ketika kita ngelangkah kaki pertama. Yang penting kalau udah jadi produknya, juga yang nggak boleh ditinggalin itu adalah promosinya. Kadang UMKM itu pintar bikin produk, mau yang makanan, fashion, craft, dan lain-lain itu bagus-bagus semua. Kekurangannya biasanya di marketing. Kenapa? Karena promosinya remah. Jadi mau nggak mau, kalau udah produknya bagus, kita udah risetnya bagus, value-nya semuanya udah disiapkan, kita juga harus kencangin marketingnya. Karena sebuah produk bisa laku kalau delivery, message promotionnya sampai. Kita nggak akan bisa beli sesuatu kalau pesan promosinya nggak disampaikan. Jadi jangan lupa untuk terus-terusan promosi. Dinyinyirin, diinin, biarin aja. Karena nyinyirin nggak bisa bayar cicilan-cicilan. Iya. Jadi kalau niatnya mau usaha, promosi jalan terus. Kenapa suka jadi dapat nyinyiran? Karena mungkin kita promosinya ke orang-orang yang terus-terus kita kenal. Jadi lebih baik kita belajar untuk digital marketing itu karena kita akan bisa berpromosi ke orang yang tidak kita kenal, tidak pernah kita jangkau, seperti itu. Jadi terus belajar dan terus promosi, karena kalau nggak promosi ya akan susah untuk closing. Itu sih Mbak paling. Oke, aku bisa ambil wrap up ya. Jadi pertama, teman-teman pastiin diridoi, ya kan? Terus libatin suami. Jadi jangan mentang-mentang dia udah oke, terus kita jadi sibuk sendiri. Kadang Iya tuh betul. jangan-jangan izin dicabut karena orang-orang di rumah ngerasa si bunda kemana nih, repot banget gitu Iya. kan. Jadinya merasa tersingkirkan, itu juga jangan sampai. Terus kedua, yang paling penting juga tadi Mbak Dini bilang langsung mulai. Iya. Gaspol gitu ya Mbak ya, Gas jangan aja, udah direncanain gas. terus, gas aja, nggak usah kebanyakan mikir. Apalagi Rido udah dapet nih, udah langsung gaspol. Dan yang terakhir adalah promosi, jangan lupa. Jadi promosi ini juga ada salah satunya adalah memastikan marketnya teman-teman tahu sebagus apa sih produk teman-teman kayak gitu. Oke, makasih banyak ya Mbak Dini. Iya, Aku makasih dapat banyak insight juga banyak ya banget dan Mbak Suri. Semoga semoga silaturahminya teman-teman bermanfaat di ya. sini, amin, amin. Ini akan kami save, videonya akan kami save di page-nya Reselleran. Semoga teman-teman juga bisa rewatch, dan teman-teman yang belum punya waktu, tadi ini udah mau berakhir malah banyak yang baru gabung. Semoga bisa rewatch aja. Ya, sama-sama. Terima kasih. Iya, Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak ya Mbak Suri. Makasih juga untuk keseleran. Yo, Mbak Weni, Mbak Rahma, bye-bye. Aku close ya. Ya.